Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Ahmad Alim LCMA. Pertama-tama perkenalkan, saya Hasna Fahriyah dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, reguler A dari semester 2. Alhamdulillah di sini saya berkesempatan untuk membahas kembali 7 materi dari Ulumul Quran. Nah, untuk materi yang pertama, saya akan membahas kategorisasi surat Al-Quran. Kategori surat Hamim, yaitu surat yang diawali dengan pembukaan Hamim, diantaranya ada surat Ghafir, Fusilat, Asy-Syu'ara, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, serta Al-Ahqaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat As-Sajdah atau Al-Fusilat, maka Allah akan memberinya bagi setiap huruf yang dibaca 10 kebaikan. Selanjutnya juga Allah menjamin bagi orang yang mengamalkan 7 surat tadi akan menyelamatkannya dari pintu neraka. Maka dari itu, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran datang pada hari kiamat agar kita diberi syafaat. 7 surat tersebut merupakan Raudhah min Riyadil Jannah, yang artinya taman-taman surga, atau yang menyelamatkan diri kita dari api neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Para ulama terdahulu biasa menjadikan 7 surat tersebut sebagai wirid atau hizib, karena itu sebagai benteng atau sebagai pelindungan dari mara bahaya ataupun makhluk-makhluk yang ingin mencelakakan. Selanjutnya ada kategori surat To wa Sin. Di antaranya ada surat Asy-Syu'ara, An-Naml, dan juga Al-Qasas. To Sin dalam surat ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kitab yang menjelaskan apa yang dikandungnya. Al-Quran diturunkan untuk semua umat rahmatan lil alamin, karena Al-Quran merupakan mukjizat yang berlaku sepanjang zaman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadaku 7 surat-surat panjang sebagai kedudukan Taurat, dan aku diberikan surat-surat tersebut yang dikategorikan Ra, itu disebut sebagai kategori Ar-Ra'd. Nah, surat-surat yang memiliki kategori surat Ar-Ra'd itu diantaranya Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, dan juga Al-Hijr. Materi selanjutnya yaitu permisalan dalam Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Baihaqi, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 5 perkara, yaitu halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan permisalan-permisalan. Amalkan yang halal dan jauhi yang haram. Ikuti ayat-ayat yang muhkam dan imanlah kalian dengan ayat mutasyabih, dan ambillah pelajaran dari permisalan di dalam Al-Quran. Adapun rukun dalam amsal atau permisalan dalam Al-Quran. Yang pertama, ada segi perumpamaan. Yang kedua, alat yang digunakan untuk perumpamaan. Yang ketiga, yang sering diserupakan. Yang keempat, sesuatu yang dijadikan perumpamaan. Lalu Imam Syafi'i berkata, siapa yang tidak bisa menjaga dirinya dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat, maka tidak ada manfaat ilmunya. Maka dari itu tanamlah kebaikan dalam diri kita, maka kita akan menuai hal-hal tersebut. Materi selanjutnya ada 4 klasifikasi dalam tafsir Al-Quran. Tujuan dari menafsirkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu agar kita memahami kitabnya Allah dan juga menjelaskan makna-makna yang terkandung dan kemudian menyikapi hukum-hukumnya.
sehingga Al-Quran bisa dijadikan pedoman atau panduan sebagai jalan hidup bagi manusia, terkhusus umat muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan ada tafsir memiliki 4 macam. Yang pertama, wajhun ta'rifuhu alal Arab, yaitu tafsir yang diketahui dengan pendekatan lisan Arab. Maksudnya di dalamnya berbahasa Arab karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, seperti tertera dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Yang kedua, wa tafsirun la yu'zaru ahadun bi jahalatihi, yaitu tafsir yang tidak ada uzur seorang pun untuk tidak mengetahuinya. Artinya, tafsir yang secara spontanitas orang tersebut paham karena dari terjemahan lafaznya atau tafsir yang dipahami secara langsung. Yang ketiga, wa tafsirun ya la'muhu al-ulama, yaitu tafsir yang diketahui oleh ulama. Jadi hanya ulama saja yang paham karena membutuhkan ijtihad dan istinbat di dalam hukum-hukum syariat. Yang keempat, yaitu tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hal-hal yang sifatnya gaib dan hal itu hanya Allah yang tahu. Jadi kita cukup beriman sebagai manusia. Selanjutnya ada materi I'jaz Al-Quran. I'jaz Al-Quran atau mukjizat Al-Quran itu adalah bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi salah satu fungsinya yaitu bukti kenabian sehingga sebagai salah satu wasilah atau hidayah bagi orang-orang yang didakwahi. Kemukjizatan Al-Quran terjaga sampai kiamat bahkan sampai surga. Kemukjizatan Al-Quran sifatnya khalidah atau abadi. Maka dari itu tidak ada yang bisa memasukkan Al-Quran, baik dari zaman Nabi maupun sampai zaman sekarang. Berikutnya ada poin-poin kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, bisa ditinjau dari keajaiban bahasa Al-Quran. Jadi secara ijaz lugawi tidak ada yang bisa menyaingi Al-Quran. Yang kedua, ijaz dari sisi berita atau ilmu yang ada di dalamnya. Al-Quran memiliki berita-berita gaib, jadi memiliki kisah-kisah yang tidak pernah kita jumpai sebelumnya karena terjadinya di zaman dahulu. Yang ketiga, ada keajaiban yang ada di dalamnya yang berkaitan dengan sains dan teknologi dalam mengungkap Al-Quran, seperti contohnya tentang proses terjadinya manusia secara embriologi telah ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, Al-Quran secara konsep syariah, yaitu Al-Quran sebagai wahyu yang benar dan Islam sebagai agama yang benar. Materi selanjutnya yaitu disiplin dalam Al-Quran. Masalah semua ilmu sudah dibahas dalam Al-Quran. Maka dari itu segala sesuatu yang ada di dunia atau di akhirat sudah dibahas dalam Al-Quran, seperti yang tertera dalam Quran Surah Al-An'am ayat 38 dan Quran Surah An-Nahl ayat 89. Maka dari itu Al-Quran merupakan pusat dari segala ilmu. Hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, akan ada banyak fitnah. Kemudian apa solusinya? Beliau menjawab, Kitabullah. Di dalam Al-Quran sudah membicarakan semua peristiwa, baik masa lalu, masa mendatang, dan masa yang kini sedang terjadi. Hadis riwayat Tirmizi. Yang pada intinya Al-Quran itu sudah mencakup semua ilmu. Allah menurunkan 104 kitab. Nah, dari 104 kitab tersebut Allah meringkas menjadi 4 kitab, di antaranya Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Apa itu ilmu? Ilmu merupakan khobar as-sadiq, yang artinya kabar yang berada di ayat Allah atau sabda Nabi. Berikut pun ada dalil yang menceritakan tentang ilmu perkayuan dan perjahitan, seperti Quran Surah Hud ayat 37 dan Quran Surah An-Nahl ayat 92. Contoh lain yang membahas ilmu ada ilmu teknologi kaca, jurnalistik, pertanian, tata boga, pernikahan, kesehatan, gigi, dan lain-lain. Selanjutnya ada kitab Akhlak Hamalatil Quran.
Kitab Akhlak Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam Abi Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajuri Al-Baghdadi. Isi dari kitab Akhlak Hamalatil Quran yaitu tentang adab orang-orang yang menghafal Al-Quran. Yang kedua, ada berisi hadis-hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, tentang masalah keutamaan ahli Quran. Dan yang keempat, keharusan ahli Quran dalam masalah akhlak. Nah, sekarang kita dalam penghujung materi, yaitu hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Pengulangan ayat dalam Al-Quran meliputi ayat yang diulang berupa kata, jumlah, nama, ataupun kisah-kisah. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Quran mengatakan, takrir lebih balik daripada taukid. Jadi tidak hanya menguatkan saja, tetapi ada sisi keindahannya, baik dari sisi balaghah dan fasahahnya. Dan pengulangan ayat dalam Al-Quran itu termasuk bagian dari kefasihan yang ada dalam Al-Quran. Pengulangan ayat dalam Al-Quran bisa berupa kata, seperti yang tertera dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 36, yang diulang dalam satu ayatnya. Selanjutnya, diulang satu kata dalam dua ayat, tapi bersandingan, seperti dalam surat Al-Insan ayat 15 dan ayat 16. Dalam ayat pertama tetapi diulang dan diulang di akhir, dan ayat kedua yang diulang kata di awalnya, seperti penutup ayat dan pembuka ayat. Selanjutnya ada pengulangan ayat dalam satu surat, lalu pengulangan ayat dalam beberapa surat, dan pengulangan yang maknanya diulang meskipun lafaznya berbeda. Selanjutnya ada faidah pengulangan ayat. Yang pertama yaitu takrir. Maksudnya pemantapan supaya ikrar agar mengokohkan ilmunya. Yang kedua ada ta'kid, biar kita merasa penguatan maknanya. Dan yang terakhir ada ziyadatu tambih, yaitu sadar akan sesuatu yang disebutkan, menambah peringatan kita. Dr. Ahmad Alim berkata, pengulangan-pengulangan dalam Al-Quran itu agar betul-betul meresap dalam dada kita sehingga menjadi jalan hidup, dan Al-Quran dijadikan pondasi dalam hidup kita. Sekian pemaparan 7 materi yang telah saya jelaskan. Terima kasih atas kesediaannya memperhatikan apa yang telah dijelaskan. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.